طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان منهم يعلم منهم فقدر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada uro yang mulianya atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberi kita waktu yang lapang, kemudian umur yang masih dalamnya barakah. Artinya ilmu dan umur kita manfaatkan kepada hal yang baik, maka itu namanya umur yang di dalamnya barakah. Kemudian Allah beri barakah kesehatan. Jikalau banyak orang sakit, kita masih sehat, maka di situ nampak kita bahwasanya Allah beri kelebihan. Salah satunya adalah dari segi kesehatan. Kemudian Allah memberi kepada kita waktu yang lapang. Waktu yang lapang juga ini barakah daripada rezeki Allah. Masih ada di antara kita ada orang yang sibuk dengan keadaannya, tapi kita hari ini Allah beri masa yang lapang. Dikala masa yang lapang juga Allah memberi ada masa kalanya kita sulit. Kemudian setelah kesulitan juga Allah beri masa yang mudah. Kemudian Allah utamakan manusia dengan ilmu pengetahuan. Ilmu ini yang membuat manusia sehingga derajatnya Allah tinggikan. Lebih tinggi ialah Allah dengan asbab ilmu. Maka ilmu ini menjadi kedudukan yang tinggi di sisi agama. Kemaronyo kita akan bahas masalah keutamaan ilmu. Selawat dan salam kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ilmu yang utama itu bagaimana? Dalam kitab Ta'lim Muta'allim, Imam Zarnuji menyebutkan wa syaraful ilmi la yakhfa ala ahadin idh huwa mukhtathun bil insaniyah lianna jami'al khisal siwal ilm yashtariku fiha al-insanu wa sairul hayawan. Jadi ilmu itu membuat kita beda dengan yang lain. Karena pada manusia itu Allah beri ilmu. Karena sifat-sifat yang lain ada pada makhluk selain manusia. Yashtariku fiha al-insan wa sairul hayawan. Tapi selain ilmu dimiliki oleh manusia dan dimiliki oleh hewan. Kasyaja'ah, umpamanya berani, sifat berani manusia ada berani. Behe tanya. Tetapi hewan lebih behe. Behe kawan, behe manusia dia dimiliki dia. Tapi behe hewan hana tempat ditimiki. Hadis ini makna akal hewan. Membuatnya berharimau. Kalau mangsa langsung ditekap. Artinya ini syaja'ah. Sifat syaja'ah na pada manusia, na pada hewan.
Kemudian wajur'ah. Jur'ahnya tak macam lebih berani lah. Wa quwwah, kuat. Dengar dalam gajah. Nak buat tengok bagi manusia orang hebat karena tegar dalam gajah. Tak berhalau wal jud wasyafaqah wa ghairi siwa al-ilm. Sifat yang kuat, sifat yang baik, sifat kasih sayang. Sifat kuat, sifat baik. Ni tengok buku betul tengok tak pelara umpama mi. Mi yang apa dia buat? Sifat paling mulia pada mi. Kadang-kadang mi tabuh mi kita saksikan tuannya sudah meninggal, dia masih datang ke kuburan. Sifat kemuliaan. Artinya pada binatang juga memiliki sifat. Di Timur Tengahnya ini sebahagian orang kaya pelihara rimau. Rimau kan binatang buas. Pelihara rimau. Rimaunya ngomong Taiwan yang halal yang dipelihara agama tidak dibolehkan. Karena memang apa? Karena membahayakan. Kalau enggak membahayakan diri kita, tapi membahayakan orang lain. Tapi ketahuilah dari sisi ribunya ada sifat penyayang. Hari ini hei pelihara letuan gebi makanan itu rimau yang ke tuan rodi jadi lembu. Kemudian juga sifat kasih sayang lainnya. Nah, tapi kalau ilmu, nah ini ilmu tidak ada. Cuma kepada manusia gitu Allah ilmu. Maka wabihi adhara Allah Ta'ala fadlal Adam alaihi salam ala al-malaikah wa amarahum bisujud. Nah, maka wate ile gupujud jaga gupujud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala makhluk Allah, yaitu juga Allah ciptakan pada sebelum Allah ciptakan manusia yaitu Adam. Allah ciptakan malaikat, juga Allah ciptakan iblis. Gayu sujud kepada Adam. Kenapa sujud kepada Adam? Mau tapi taat. Lebih taat yang malaikat. La ya'sunallah. Malaikat hantu pernah berbuat maksiat kepada Allah. Tetapi kakon Allah Subhanahu wa Ta'ala gayu sujud kepada Adam. Fasajadu, maka semua malaikat itu bersujud. Kalau Allah memerintahkan, wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam. Kalau kami perintahkan, kami katakan untuk sujud kepada Adam. Fasajadu. Iz qulna lil malaikati isjudu li Adam. Kalau kami katakan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam. Fasajadu, mereka semuanya bersujud. Artinya sujud bukan sujud di sini sujud sebagai sana sujudnya kepada Allah, tapi sujud diartikan di sini adalah patuh kepada Adam, tunduk kepada Adam. Illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Maka mereka enggan, maka Allah cap keengganan mereka, kesombongan mereka itu termasuk golongan orang-orang yang kafir, berarti orang kafir. Nah, di sini maka jelas bahwasanya sujud ini pertama kepada Allah, kemudian keutamaan. Pakon Allah sujud kepada Adam karena Adam memiliki ilmu. Waktu kita oleh Allah tidur tambah-tambah malaikat ku jenisnya dalam surga tidak ada yang tahu. Adam mengetahui dia ini ya Allah, ini ya Allah, ini namanya ya Allah. Maka berkata Allah, ini a'lamu ma la ta'lamu. Aku wahai malaikat lebih mengetahui daripada kamu. Dari apa yang kalian belum kalian ketahui.
Jadi andai kata manusia itu hana ilmu, ini yang berbahaya. Karena tanya kemuliaan Allah sebab ilmu kon sebab dari kadeo atau raya tubuh deo. Wa inna ma syaraful ilmi likaunihi wasilatan ila taqwa. Karena dengan ilmu orang bisa memperoleh derajat ketakwaan. Hana takiban berwudu, kiban tatumaya, namun suci hana wudu. Hana takiban mana wajib, kiban dama ibadah. Hana tadukutoh najis yang ringan, mukhaffafah. Ringan hana tadukutoh dan kiban saya mencucikannya hana wudu. Toh najis mutawasitah, toh najis yang sedang. Najis yang sedang, hana wudu. Kiban cara mencucikannya, hanya ilmu hanya wudu. Maka karena kita tidak tahu itu, maka Allah angkat derajat orang yang berilmu. Nah selanjutnya, la najis mughalladhah. Nama agama bukan najis mughalladhah. Mughalladhah ini adalah najis besar. Air lagi kena air liur anjing. Kiban cara anak pun cara sama. Kiban tak temayang. Maka ilmu yang paling penting. Orang memperoleh derajat takwa karena ilmu. Hanya mungkin orang memperoleh derajat takwa ilmu tidak ada. Ilmu yang ada. Maka di zaman Nabi dia orang pemajih tengah. Dalam masjid tengah. Ada orang yang sedang ibadah, sedang sholat dia. Syaitan datang, keluar dia. Pada itu syaitan, roh jin keluar. Rasulullah bertanya, lima takhruj, kenapa kau keluar? Apakah kamu takut pada orang yang ibadah, yang sedang sholat tadi? Tidak ya Rasulullah, tidak ya Rasulullah, tidak. Aku takut pada orang yang tidur itu. Temakut jinnya je. Urang na ilmu nya temakut. Oh ana ilmu pada temakut. Kemudian alladzi yustahaqqu bihil karamah indallah wa sa'adah abadiyah. Jadi orang memperoleh kemuliaan dengan ilmu dan memperoleh kehidupan yang abadi. Jadi abadi itu dia bahagia, sa'adah abadiyah. Yang dengan ilmu. Dan ini terbukti dalam agama kita terbukti. Jikalau ini orang yang berilmu, tidak ada Allah turunkan derajat. Orang yang berilmu tetap Allah tinggikan derajatnya. Ya ke ngona ni tengok, you belajar. Jangan bek-bek dia hanya gadoi. Anu tengok pemaji dia ni dua roh hanya gadoi. Atau ni hanya libong roh putih roh di rumah aja ni. Sehingga hantam pernah hanya tengok tayu langkah tayu diabut. Atau tayu diabut pula. Mata pegah tu dia tengok anak lupa tu dihapuskan. Tantum pernah kedro hana tapubut atau kedro hana tapuru. Bak pula hana tajuk. Bak but hana tabak. Maka anak mulu akan batu di. Batin yang ngotuduk kedro ni kerung batin. Duduk kedro kerung. Tapi batin waktu tak goyang letak batin. Maka batin sendiri yang keruh lagi nya roti baju dan roti mengada baju. Batin yang keruh berlubang. Yang keruh mana berlubang. Maka kata Imam Syafi'i, inni ra'aitu ufal ma'i yufsiduhu. Aku kata Imam Syafi'i melihat air yang tergenang
I tergenang gero, yufsiduhu. I-nya rusak. Toh i rusak. Si kalau lekor boh dayon i adin, i selokan. I dalam udah lambot. Dayo kencing, pipis, kemudian lahir dalam lambot. Air ini rusak. Tak pakai hancur i-nya. Karena kotor. Tajam hancur. Makanan berkumen dan sebagainya. Kemudian tak bersuci hancur. Tarahnya airnya hancur. Kenapa kotor air itu tergenang? Bernyamuk. Nyat ila tapi tergenang. Malaysia bayangkan i-nya mengalir. Imam Syafi'i adalah insala taba illam yajri yatik. Apabila dia tidak lari di air itu, maka air itu tidak akan bersih. Maka sekala umpama i tergenang menurut i bacut je. Tapi hanya tergenang, tapi i-nya i-nya akan suci. Lanjut contoh. Tadi ada yang umpama je beli itibit lamate di bacut. Bacut i hanya i ngalir i bacut. Air itu bisa berwudu. Air itu kalau ada kotoran bisa kita suci. Kenapa air itu mengalir? Air yang kotor, yang kotor, apabila dia mengalir, i-nya juga akan bersih. Jika ditanya igon, ilikut rumah nagon, igon ini irigasi kabla irigasi itu ini ukur tak bersih, kasuci. Jadi dari igon ini irigasi kabla ini kan jadi pakai wudu. Karena kalau jika menyambung igle, maka terjadilah bersih. Menansi guru menuntut ilmu bukan Imam Syafi'i. Apabila jiwa kudo kemudian tebit temja mengalir ilmu gleh demau bersih mo. Yang menang gejuk contoh katanya. Maka bagi orang yang hanya tim menuntut ilmu, fakabbir alaihi arba'an li wafatihi. Maka berkata Imam Syafi'i, siapa saja yang tidak mau menuntut ilmu masa mudanya, fakabbir arba'an li wafatihi. Yude salat jenazah. Pun tak beri kan banyak jenazah. Tiuhnya hanya dianggap di manfaat. Nyat urang hanya tim menuntut ilmu. Kalau hanya lebih pu ilmu agama, pu ilmu umum. Karena ilmu ini milik Allah. Memang ada nanti dalam ulama fikih mentaksiskan ilmu, mengkhususkan ilmu agama, yang fardu ain, yang fardu kifayah. Kemudian wa amma al-hifdhu ma yaqa'u fil ahyain ففرض على سبيل الكفاية إذا قام به بعض في بلدة سقط عن الباقين فإن لم يكن في بلدة من يقوم به اشتركوا جميعا في المأثم فيجب على الإمام أن يأمرهم بذلك ويجبر أهل البلدة على ذلك. Jadi bukan ilmu dia ilmu itu fardu kifayah. Ilmunya yang fardu kifayah. Toh ilmu yang fardu kifayah, ilmu itu yang apabila dilakukan oleh sebahagian penduduk setempat, dipupuk oleh sebahagian penduduk setempat, maka jatuhlah dosa kepada penduduk setempat itu tambah perumahan ini karena dipupuk oleh sebahagian ini. Ini adalah ada dia yang fardu kifayah. Tapi pemimpin wajib memaksa
tersebut untuk belajar ilmu itu. Sebahagiannya wajib dipaksa. Contoh dalam kampungnya, ada yang fardu kifayah, di bahagian di mandong. Pemaji hanya mandu mulu, tapi ngomong mandu lebih agak. Nyong pemaji dan sebahagian bisa memandikan jenazah, kemudian mengafankan jenazah, menyalatkan jenazah, menguburkan jenazah, sebahagiannya saja. Kemudian salat jenazah, ada salat. Tahu kita, tahu 4 takbir, tahu salat jenazah. Apabila karena urang kubur dan sebahagiannya bisa melakukan, maka gugurlah urang kampung yang lain dari dosa. Tapi apabila mutaboh mutidur hanya yang kubur, maka dosalah seluruh penduduk kampung tersebut. Ini yang fardu kifayah. Maka pemimpin wajib memaksa. Nama memaksa dengan kekuatannya, dia memaksa, dia menyuruh orang kampung untuk belajar, ya, tata cara salat jenazah. Nah, dia suka lain. Ini kadang-kadang menjadi lucu. Tahu dari hana 4 untuk salat jenazah. Padahal kewajiban fardu kifayahnya atas penduduk setempat. Juga kada si kadang ada lu mohon maaf saya tidak boleh kasih sedekah. Kadang-kadang kita punya kewajiban bak tanya bagi penduduknya kami dia urut kadang-kadang dipreh jenazah sampai 2 jam mana terbayang gara-gara preh urut lain butuh gunung ya terbayang jenazah. Hanya mana ini ada pun ada bukan ini. Lakon karena preh urut lain. Hanya urut terbayang jenazah. Nyan air satu kampungnya. Maka geci tengku ibu ajari untuk anak-anak muda, ya, anak-anak muda untuk salat, mampu salat jenazah. Nah. Kemudian faqila bi anna ilma ma yatum ala nafsi fi jamil ahwal bi manzilati at-ta'am labudda li kulli wahid min dhalika. Ada yang ilmu itu ya fardu ain bagi diri sendiri, bagi keluarga, umpamanya itu cara masak makanan atau cara memilih makanan nyambut dulu betul-betul dia ya wajib ilmunya. Contoh tahu dia dalam keluarga kau puji tak ada bumbu mungkin dia hanya dia tak bumbu kiban cara ada bumbu dulu pun kiban cara letak kuah dulu pun yang bahagia atau memilih tahu ini haram nyo makanannya haram hanya tak baju nyo makanannya halal nyo makanannya makruh karena kita tahu termasuk makanan-makanan pemajit ini makanan kabasi dan sebagainya ya yang mudarat bagi tubuh atau yang lainnya bisa diukur sendiri apa namanya yang ilmunya yang tadi wajib bagi tayo masing-masing. Wa ilma ma yaqub badal ahyan manzilatid dawa yahtaju ilaihi ba'dhin awqat atau ilmu yang di dalamnya apa namanya jadi yang terjadi di sebahagian waktu tapi kebutuhan kita yo seperti mubah yahtaju ilaihi ba'dhin awqat maka butuh beberapa waktu dibutuhkan waktu dan masa. Saya dalam fardu kifayah sih. Fardu kifayah urip jadi ilmu doto. Ya hana mandu harus tapi sebahagian mantu ukur kan gitu. Bapak cara berubat, cara jeubat, nyobatnya ubat. Nyobat tak kira bodrek tak kira betalah ada ubat. Tu betul je bawa ni bila kata je ubat yang lain. Saya ubat jantung.
Maka perlu sebahagiannya mengetahui tentang ilmu. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa ilman nujumi bimanzilatil marad. Fata'allumuhu haramun li'annahu yadurru wa la yanfa'. Ilmu nujum ini tidak dibolehkan. Ilmu bintang, ilmu bintang. Karena kenapa? Enggak ada manfaat dan merusak akidah. Allahumma illa idza ta'allama minan nubi qadara ma ya'rifu bihi qiblah awqatus shalah fayajuzu zalika. Sedangkan belajar ilmu nujum sekedarnya saja mengetahui untuk mengetahui wate-wate temayang atau untuk mengetahui arah kiblat itu dibolehkan. Hanya tayo bawa jamun kau mandong onyo ka matauro KI. Ai matauro bertanda kamu datang ke telehu. Yang kamu pun nyam boleh. Tapi yang selain itu tidak diperbolehkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir wa kadzalika fi sairil akhlaq nahwal jud wal bakh wal bukhli wal jubni wal jur'ah wat takabburi wat tawaddu'i wal 'iffah wal israf wat taktir wa ghairiha fa innal kibra wal bukhl wal jubn wal israf haramun wa la yumkin taharrusu anha illa bi'ilmiha wa 'ilmi ma yudadduha fayuftaradu ala kulli insanin ilmuha. Ada ilmu tentang akhlak, umpamanya kemuliaan, kemudian bagus akhlak, baik akhlak, wal bukhlu, umpamanya akhlak yang dimiliki oleh makhluk. Hanya kembali pada akhlak, ilmu akhlak. Al-jud, kebaikan, kemuliaan. Al-bukhlu, pelit. Jadi itu akhlak manusia. Wal jubnu, pengecut. Wa jur'ah, jur'ahnya ada pemberani. Wa takabbur, wa tawaddu. Ini sifat yang dimiliki oleh manusia. Maka sifat-sifat itu bisa dikendalikan oleh ilmu. Ngohana ilmu sifatnya tidak dikendalikan, tidak bisa dikendalikan. Sedangkan fa'innal kibra wal bukhlu wal jubnu wal israf haramun. Adapun sifat-sifat seperti sombong, pelit, kemudian pengecut, berlebihan, haram, diharamkan. Ini dan kita harus mengetahui jalan keluar dari ilmu muno supaya tahu beli sifat pelit, beli sifat muno yang merusak orang lain. Maka tifut-tifut muno yang hadagen muno, yang punya begah muno, yang tifut pelit, kikir, kemudian sifat yang takabur, yang sombong, itu terjadi karena kita tidak memiliki ilmu pengetahuan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak Allah hancurkan kaum itu karena sifat tadi sombong pada dirinya. Karena persoalan iblis itu Allah usir dalam surga, itu juga sifat sombong yang dimiliki oleh iblis itu sendiri. Kemudian Firaun Allah hancurkan juga bahteranya, kerajaannya itu juga karena sombong. Raja Nimrud juga Allah hancurkan, itu juga karena sombong. Sombong itu adalah pakaianku. Al-kibriya'u ridai, sombong angku itu pakaianku, kata Allah. Siapa saja yang memakai itu, wa uqzifu finnar, aku campakkan mereka dalam neraka.
Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bagi kita keteladanan ini sangat penting. Saya melihat ini kepemimpinan. Kepemimpinan ini kadang-kadang harus kita miliki ilmu. Tidak bisa seorang pemimpin tidak memiliki ilmu. Ini berbahaya. Karena manusia itu bawa bahagian-bahagian diri dia. Sombong ada pada manusia. Nah, tengoknya. Ujub ingin dilihat sama orang lain, sum'ah ingin didengar sama orang lain, ada dibawa oleh manusia. Yang bisa mengendalikan itu adalah ilmu dan iman. Ilmu tadi. Kalau orang tidak memiliki ilmu, maka kekuasaan yang ada pada dirinya jadi sombong seperti Firaun. Firaun itu sampai sombong, dia katakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian. Karena sangat tinggi kesombongannya. Tapi waktu kalau ditanya umpamanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya akan contoh satu saja. Sahabat Nabi itu yang sudah jauh dengan Nabi. Kalau yang sudah dekat seperti Umar, Khulafaur Rasyidin, ini yang sudah jauh, kita katalah laksana Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi sang pentakluk. Dia seorang raja yang hebat. Pertama dari pemimpinan perang. Dia bisa mentaklukkan Mesir, bisa mentaklukkan Yaman, bisa mentaklukkan Suriah, bisa mentaklukkan Palestina hari ini. Itu raja yang besar. Karena ilmunya yang tinggi, dekatnya kepada Allah. Sehingga apa wasiat Salahuddin Al-Ayyubi? Ini penting bagi kita ketahui. Salahuddin Al-Ayyubi menulis satu surat. Tidak boleh dibuka surat itu siapapun sebelum dia meninggal. Itu dia taruh surat tersebut yang dibaca langsung oleh penjaganya, penjaga ajudan Salahuddin Al-Ayyubi. Sesudah Salahuddin Al-Ayyubi meninggal, surat itu dibaca amanah, disampaikan pada rakyat. Apa kata-kata Salahuddin Al-Ayyubi? Wahai rakyat, wahai umat Islam, ketahuilah namaku Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi kalau di daerah katakanlah di Timur Tengah, di negara orang Islam disebut Salahuddin Al-Ayyubi. Tapi kalau di Barat itu tertulis Saladin. Apa kata Salahuddin Al-Ayyubi? Itu seorang pemimpin yang sangat arif dan bijaksana karena ilmunya. Apa kata Salahuddin? Ketahuilah oleh umat Islam bahwasanya Salahuddin itu ini disebutkan sampai takluk Mesir, sampai takluk Yaman, sampai takluk Suriah, pusat kekuasaannya di Damaskus. Aku tidak bawa pulang apa-apa pulang kepada Allah. Aku cuma bawa pulang sepotong kain kafan. Dibuka surat itu ada kain kafan, kain putih. Salahuddin tidak ambil apa-apa dari umat ini. Begitu kayanya Salahuddin, begitu hebatnya Salahuddin. Artinya dia tidak ambil apa-apa di dunia ini, melainkan sepotong kain kafan yang aku bawa pulang. Sampaikan pada umat Islam, Salahuddin ini tidak ambil apa-apa dari kekuasaannya. Pemimpin Islam. Dalam sejarah, dalam catatan sejarah, semua orang Eropa mengetahui itu Salahuddin Al-Ayyubi panglima perang dalam menaklukkan dalam perang salib. Bahkan bisa ditaklukkan itu namanya pemimpin Baldwin IV. Baldwin IV ini adalah seorang raja yang punya sakit raja tapi tidak hanya mengkawin, hanya menikah. Raja itu karena memang sakit bahasanya campah, kusta, ditaklukkan dalam Saudi. Salah satu pemimpin Islam. Yang kedua saya kasih contoh, Sa'id Ibnu Amir. Itu sering juga saya sebutkan, saya sampaikan. Sa'id Ibnu Amir seorang khalifah yang sangat wara, sangat takut pada Allah. Maka suatu ketika dikala Sa'id Ibnu Amir ini diangkat oleh Umar bin Khattab menjadi khalifah,
wahai Sa'id, engkau kuangkat menjadi khalifah di negeri Himas. Himas itu maino di Suriah, bahagian tengah Suriah, negeri Himas. Diangkat. Apa kata Sa'id? Menangis dia. Wallahi ya Umar, andai kata engkau beri yang lain aku sanggup, janganlah engkau beri seperti jabatan gubernur, wahai Umar. Menangis Sa'id karena diangkat menjadi gubernur. Bayangkan diangkat gubernur, gemuk semaku. Tanya buah diangkat ala kero bunyi joblo. Iban cara bunyi mahang karu orang gubernur. Dia ini diangkat menjadi gubernur, takut dan menangis. Karena kenapa? Takut dengan azab Allah. Karena takut tidak amanah. Sehingga dia bersumpah, wahai Umar, apakah tidak ada yang lain dari Umar? Enggak mau, enggan Sa'id. Maka kata Khalifah Umar, demi Allah wahai Sa'id, engkau telah memberi beban di pundak aku, bara api di pundak aku, dan engkau tidak mau memikulnya. Beban yang berat ini kau tidak mau memikulnya. Seharusnya kau sudah ini membantulah memikul berat beban ini. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saya cerita sedikit lagi. Sa'id ibnu Amir mau dia menjadi khalifah, menjadi gubernur karena memang sudah tidak ada pilihan lagi umat. Maka Sa'id datang. Apa yang terkenal? Maka saya sering baca kisah ini menjadi pegangan bagi pemimpin Islam. Sa'id bagus dengan ilmunya sangat tinggi. Sa'id ibnu Amir ahli dalam strategi perang. Nah, kemudian dikala Sa'id datang sampai ke negeri Himas, pas di depan tulisan negeri Himas itu, Sa'id berdiri dengan kuda perang. Dia sebut kuda perang, ada yang berunta. Apa kata Sa'id pada rakyatnya? Wahai kaum muslimin, wahai umat Islam, wahai penduduk Himas, ketahuilah namaku Sa'id ibnu Amir. Aku yang baru diangkat menjadi gubernur di negeri Himas ini oleh khalifah. Aku cuma membawa 11 pedang dan ada beberapa pakaian di tubuhku dan 1 ekor kuda perang. Andai kata selesai aku jadi gubernur di Himas ini, kemudian aku bawa pulang lebih daripada yang kalian lihat hari ini, maka catatlah aku ini maling, kata Sa'id bin Amir. Catatlah aku ini maling kalau lebih aku bawa pulang selain daripada pedang, kuda dan beberapa pakaian. Dan ini dibuktikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sa'id ibnu Amir dalam kehidupannya sehari-hari itu dalam sangat wara' dan dekat kepada Allah. Sehingga suatu ketika datang Umar bin Khattab ke negeri Himas untuk memeriksa penduduk Himas. Sehingga penduduk Himas ini melapor kepada khalifah, ya khalifah, kami tidak suka pada pemimpin kami itu 4 hal. Karena Umar mengatakan, sebutkan apa yang tidak kamu sukai pada pemimpin gubernur kalian. Ada ya khalifah, 4 hal yang kami tidak sukai pada pemimpin kami. Sebutkan oleh kalian. Yang pertama, pemimpin gubernur kami tidak keluar menengok kami, hanya lebih kecuali lebih menjelang waktu duha. Artinya sudah telat keluar. Apalagi yang tidak kamu sukai dari pemimpin kalian, kata Umar, pada gubernur kalian. Kami tidak suka dia dalam sebulan pasti dia tidak keluar menghadap kami, menjumpai kami. Ya, selanjutnya apalagi yang kalian tidak sukai pada gubernur kalian. Yang ketiga, kami tidak suka pada gubernur kami ini ya khalifah. Dia tidak mau menerima tamu di malam hari. Malam muro hanya terima jamin. Ini berkaitan dengan kajian kita, ilmu dan akhlak. Dia akhlak pemimpin. Nah, kemudian yang keempat, apalagi yang tidak kamu saya, dia tiba-tiba pingsan kadang-kadang dalam kawasan tiba-tiba pingsan sendiri. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, datang Khalifah Umar panggil Sa'id.
buat laporan. Datang Sa'id duduk depan khalifah. Wahai Sa'id, jelaskan kenapa 4 hal itu sehingga aku tidak buruk sangka kepadamu apa yang dilaporkan oleh rakyat negeri Himas padaku. Jelaskan di depan rakyat. Mudah-mudahan aku tidak salah memilih pemimpin negeri Himas dan mohon ampun kepada Allah. Itu kata Umar. Kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Sa'id menangis. Demi Allah, aku ya Umar tidak suka menyampaikan hal ini. Tapi hari ini engkau sudah memaksaku untuk menyampaikannya, maka akan kusampaikan wahai Umar. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosaku. Kata Sa'id, kenapa engkau keluar? Kau tidak keluar kecuali menjelang duha. Di pagi hari kamu tidak pernah kelihatan melihat rakyatmu. Maka kata Sa'id, wahai khalifah, wahai rakyatku semuanya, aku tidak memiliki pembantu. Aku memasak dulu adonan roti untuk anak-anakku supaya mereka juga bisa makan nasi dan sebagainya, masak gandum dan sebagainya. Niat seorang khalifah masak. Nah, seseorang gubernur baik. Lalu rakyatnya menangis mendengar jawaban Sa'id Ibnu Amir. Kemudian apa yang kedua, engkau tidak menerima rakyatmu di malam hari wahai Sa'id? Sa'id menjawab, demi Allah wahai khalifah, aku sudah menyediakan waktuku di pagi, di petang, sepetang, kemudian sore hari untuk rakyatku. Aku sediakan malam hari waktuku pada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakanku. Aku lapor semuanya keluh kesah yang aku pimpin setiap hari. Aku doakan rakyatku di hadapan Allah Sang Pencipta. Yang kedua. Yang ketiga, rakyatnya menangis. Gemuk malu penduduk didengar oleh Sa'id bin Amir menyampaikan bahwa si rakyatnya didoakan oleh Sa'id supaya hidupnya aman di malam hari. Yang ketiga, kenapa kamu dalam sebulan kamu tidak keluar? Pasti tidak keluar. Pasti ada satu malam atau satu hari kamu tidak keluar. Kata Sa'id bin Amir, ya khalifah, wahai kaum muslimin, bahwasanya aku ini tidak banyak memiliki pakaian sebagaimana janjiku dulu di Himas. Pakaian inilah yang aku cuci setiap hari untuk menjadi pemimpin. Aku ganti, ini lagi aku ganti. Nangis rakyatnya di depan khalifah. Semuanya menangis, mencucurkan air mata. Seorang pemimpin, seorang gubernur, pakaiannya itu saja yang dicuci. Nah, yang keempat, kenapa engkau tiba-tiba pingsan? Kadang-kadang ada dalam 1 bulan atau kamu keliling itu pingsan. Maka Sa'id menjelaskan, wahai khalifah, wahai rakyatku semuanya, aku dulunya sebelum aku masuk Islam, aku melihat menyaksikan langsung Khubayb bin Ad itu dibunuh di Tan'im. Aku tidak bisa, dipotong-potong oleh Abu Sufyan tangannya, kakinya dipotong-potong. Itu di Tan'im. Dan aku sampai hari ini merasa berdosa. Aku tidak bisa membela Khubayb bin Adi pada waktu orang kaum musyrikin memotong-motong tangannya, kemudian memotong-motong kakinya. Sampai hari ini kalau aku teringat bagaimana dipotongnya Khubayb, pakai jatuh pingsan. Inilah yang menyebab 4 hal ini, wahai Umar, wahai khalifah. Maka disitulah rakyat yang menangis. Sebagai ada seorang pemimpin yang taat kepada Allah dan selalu mendoakan rakyatnya. Nah, ini yang ingin saya sampaikan, akhlak seorang pemimpin tadi. Seorang pemberani, tetapi dia punya sifat yang lemah lembut kepada rakyatnya. Seorang ilmuwan, dia memiliki ilmu pengetahuan yang hebat, tetapi dia selalu bermunajat kepada Allah. Tidak langsung dia mengatakan, saya yang memimpin, saya kehebatan saya ini. Tapi di malam hari dia bermohon kepada Allah bahwasanya dia seorang yang lemah. Allah lah yang memutuskan segala perkara, segala sesuatu. Mungkin ini saja sebagai contoh, dan ini mungkin sudah agak lama karena saya beri contoh tadi 2 pemimpin yang memiliki keilmuan yang hebat dan juga akhlak yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan pemimpin kita yang kita pilih itu juga menjadi pemimpin-pemimpin Islam yang hebat, yang punya ilmu, dan juga mudah-mudahan yang terpilih nantinya lewat pileg kemarin, kemudian pilpres kemarin tidak ada dusta. Mudah-mudahan semua itu kebenaran dan menjadi pemimpin kita yang amanah. Dia pemberani dalam mengambil keputusan kebijakan, tapi dia rahim, kasih sayang kepada rakyat-rakyatnya. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang ilmu pengetahuan pada malam hari, pada pagi hari ini. Mudah-mudahan punya makna dan bermanfaat. Sekian kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.